异火焚身，筋骨中州的浩劫就此结束了。Halo guys, mana nih dari kalian pecinta Battle Through the Heaven versi novel yang nggak ada suaranya? Terima kasih untuk kalian yang selalu support Mimin dan kalian yang udah lempar kopi melalui link di deskripsi. Udah siap? Hayu urang kanjutkeun. Cerita berkanjut di mana Han Feng telah memakan roh dari protektor Xuan dan kekuatannya sedikit melonjak. Menyadari hal itu, dokter peri kecil pun berinisiatif untuk melawan Han Feng yang kekuatannya telah meningkat. Saat ini kekuatan Han Feng bahkan melebihi dokter peri kecil setelah ia menelan roh dari protektor Xuan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa mereka akan menyerang Han Feng secara bersama-sama. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan mempersiapkan Angry Buddha Lotus Flame untuk menyerang Han Feng. Oleh karena itu, Xiaoyan meminta bantuan dari dokter peri kecil untuk menahan Han Feng sementara waktu. Dokter peri kecil pun mengangguk, kemudian Xiaoyan lanjut berbicara. Xiaoyan meminta dokter peri kecil melakukan semua yang terbaik, namun melarang dokter peri kecil untuk menggunakan teknik racun tubuh miliknya. Xiaoyan lanjut berbicara bahwa tujuan ia mengajak dokter peri kecil bersamanya adalah untuk menyembuhkan Wufull Poison Body dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin terjadi hal yang buruk ketika dokter peri kecil menggunakan teknik tersebut. Dokter peri kecil secara alami menyadari maksud Xiaoyan, kemudian berkata bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin tanpa mengeluarkan teknik tersebut. Namun mengingat kekuatan Han Feng saat ini, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk bertahan lama tanpa teknik tersebut. Dokter peri kecil segera berkata bahwa meskipun akan terjadi hal yang buruk kepadanya, hal itu tidak akan menjadi masalah. Dokter peri kecil lanjut berkata bahwa ia merasa sangat bahagia selama periode terakhir bersama dengan Xiaoyan jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di Kekaisaran Cuyun. Xiaoyan pun tersenyum hingga akhirnya Han Feng mengganggu percakapan mereka. Han Feng segera berkata jika mereka belum selesai berbincang-bincang, maka mereka dapat melanjutkannya di dunia lain setelah kematian. Sontak Xiaoyan dan dokter peri kecil pun menoleh ke arah Han Feng yang telah bersiap melakukan serangan. Tanpa basa-basi, dokter peri kecil pun segera melesat ke arah Han Feng sementara Xiaoyan perlahan mundur. Api hijau, api tak terlihat, dan api putih segera bersiap di hadapan Xiaoyan. Ketika ia mundur membuat Han Feng menyadari apa yang direncanakan oleh Xiaoyan. Ekspresi Han Feng seketika menjadi sangat serius menanggapi taktik dari Xiaoyan dan dokter peri kecil. Tak lama dokter peri kecil pun telah berada di hadapan Han Feng bersiap untuk menahan pergerakannya. Han Feng tanpa basa-basi berniat segera mengalahkan dokter peri kecil agar dapat menghentikan Xiaoyan membentuk lotus yang mengerikan. Han Feng pun segera menyerang dengan kabut hitam yang membentuk pedang ke arah dokter peri kecil. Melihat serangan dahsyat tersebut, dokter peri kecil pun segera melesatkan kabut abu-abu yang seketika benturan terjadi dengan pedang. Namun kekuatan dan laju pedang benar-benar sangat kuat dan memaksa dokter peri kecil mengeluarkan teknik hujan racun untuk menahan laju pedang. Usaha tersebut pun berhasil menahan laju pedang, membuat Han Feng sedikit terkejut. Han Feng pun segera mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang dan seketika pedang pun bergetar. Pedang perlahan kembali bergerak maju ke arah tembolok dokter peri kecil yang mulai merasakan sedikit rasa sakit. Dokter peri kecil akhirnya mengeluarkan kekuatan besar dengan membentuk kabut menyerupai dua tangan yang langsung memegang ke arah pedang. Laju pedang kembali berhasil ditahan, membuat Han Feng merasa terkejut. Di tengah-tengah kebuntuan kedua serangan, mereka pun sama-sama menekan hingga akhirnya ledakan keras pun kembali terjadi. Dokter peri kecil terpental setelah benturan keras barusan, sementara Han Feng langsung melesat ke arah Xiaoyan. Dokter peri kecil pun segera pulih dan segera bertindak untuk menghentikan Han Feng. Beruntung, dokter peri kecil masih sempat menghalangi Han Feng yang berniat menggagalkan teknik dari Xiaoyan. Han Feng yang sangat kesal pun kembali menyerang dokter peri kecil dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Menyadari hal itu, dokter peri kecil pun tanpa daya dipaksa mengeluarkan Wufull Poison Body miliknya.
Dokter peri kecil tidak memiliki pilihan lain untuk menahan kekuatan Han Feng yang telah melonjak. Han Feng sedikit terkejut namun merasa yakin dapat menang setelah menyadari kekuatan dokter peri kecil masih lebih lemah dari dirinya. Pertempuran dahsyat pun kembali terjadi dengan daya hancur yang semakin kuat. Sementara itu di sisi lain, Tetua Suqian juga sedang berhadapan dengan Old Yingsan. Namun saat ini mereka tidak bertarung dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Hal itu dikarenakan Old Yingsan sepertinya telah mengurungkan niatnya membantu Han Feng. Old Yingsan jelas menyadari kondisi mereka saat ini dapat dikatakan telah mengalami kekalahan. Selain itu, Old Yingsan juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat mengalahkan Protektor Xuan bersama dengan energi liar yang berkekuatan di tingkat Dozong. Secara tidak langsung, Xiaoyan telah menghabisi dua elit Dozong beberapa saat yang lalu. Hal itu tentu menunjukkan sejauh mana kekuatan Xiaoyan untuk dapat bertahan dari tekanan. Sementara itu di sisi lain, Tetua Suqian samar-samar menyadari apa yang dipikirkan oleh Old Yingsan. Tetua Suqian hanya dapat mengikuti ritme dari pertarungan mereka karena tugasnya hanya menahan Old Yingsan. Suqian menyadari bahwa Old Yingsan tidak dapat berdiam diri menyaksikan Han Feng yang sedang bertempur. Tetua Suqian tak menyangka jika Old Yingsan akan memainkan drama seperti ini. Kembali ke pertarungan lain di mana dokter peri kecil masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Han Feng. Saat ini dokter peri kecil telah mengalami kelelahan dan banyak luka di tubuhnya. Dokter peri kecil pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan merasa sedikit senang karena akhirnya lotus yang dibuat Xiaoyan telah selesai. Han Feng yang juga merasakan energi liar dari arah Xiaoyan seketika menjadi ketakutan. Sementara itu, Xiaoyan segera menatap ke arah dokter peri kecil yang seketika mengangguk menyadari maksud dari tatapan Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame gabungan 3 api surgawi pun dilepaskan ke arah Han Feng. Dokter peri kecil segera menggigit lidahnya dan meludahkan darah ketika lotus melesat melewatinya. Darah bercampur kabut ungu pun menempel dan menyatu bersama lotus yang melesat ke arah Han Feng. Menyadari hal itu, kabut hitam tebal pun segera melapisi tubuh Han Feng yang bersembunyi dari serangan lotus. Benturan pun tak dapat dihindari membuat dokter peri kecil segera menarik Xiaoyan menjauh dari sumber ledakan. Gemuruh segera tercipta dengan gelombang panas yang menyapu ke segala arah. Di sisi lain, Xiaoli segera memerintahkan semua pasukannya untuk menjauh dari lokasi pertempuran. Tetua Suqian dan Old Yingsan juga secara otomatis telah berpindah menghindari energi dahsyat yang menakutkan. Gelombang panas membuat lokasi sekitar benar-benar menjadi kering dengan pepohonan yang layu. Markas Demon Flame Valley benar-benar hancur dengan tebing yang runtuh terkena getaran dahsyat dari energi liar. Bebatuan hancur dan berterbangan ke segala arah menghantam semua yang ia lewati. Energi liar benar-benar menghancurkan apa yang disentuhnya, membuat semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya energi semakin melemah dan menampilkan kabut hitam tipis di langit. Perlahan kabut hitam menghilang menampilkan sosok yang sangat menyedihkan. Han Feng mengalami luka yang sangat serius dengan darah di sekujur tubuhnya. Bahkan tidak ada kulit normal yang terlihat di sekujur tubuhnya yang dipenuhi luka bakar. Selain itu, salah satu tangan Han Feng benar-benar hancur dengan darah yang mengalir dari sana. Melihat hal itu, dokter peri kecil segera menghampiri Han Feng kemudian mengaktifkan teknik korosi darah di hadapannya. Seketika tubuh Han Feng menegang dan tak menyangka dokter peri kecil telah memasukkan racun ke dalam tubuh Han Feng. Tak lama ledakan terjadi membuat Han Feng melotot tak berdaya dengan apa yang ia alami. Tubuh Han Feng seketika hancur di langit seperti kembang api darah disusul dengan tubuh yang jatuh menghantam tanah di bawah tatapan semua orang. Adegan tersebut jelas membuat semua yang hadir yakin bahwa riwayat dari Han Feng telah berakhir. Semua orang yang hadir tercengang melihat tubuh membusuk Han Feng yang tak berbentuk di atas tanah. Namun yang mereka tidak sadari adalah adanya kekuatan spiritual yang melesat ke dalam tanah untuk melarikan diri. Tak lama ledakan terjadi ketika sosok hitam menghantam tanah dan menarik energi spiritual keluar. Xiaoyan dengan kekuatan spiritual tinggi jelas menyadari trik kecil yang dilakukan Han Feng untuk melarikan diri.
Xiaoyan segera menggenggam energi spiritual dengan api hijau di tangannya dan tersenyum sinis. Xiaoyan berkata bagaimana mungkin junior dapat melepaskan senior tanpa adanya hadiah yang akan diberikan. Perkataan Xiaoyan jelas mengandung dendam dan niat membuat Han Feng lebih menderita jika dibandingkan dengan kematian. Xiaoyan pun segera membungkus energi spiritual dengan api hijau dan memasukkannya ke dalam botol giok. Setelah itu, Xiaoyan pun menatap sekeliling markas Demon Flame Valley yang benar-benar telah hancur. Tak lama dokter peri kecil dan tetua Sukian pun menghampiri Xiaoyan yang masih melihat ke sekeliling. Akhirnya tatapan Xiaoyan berhenti di Old Yingsan yang seketika merasa sedikit ketakutan. Xiaoyan segera bertanya apakah Old Yingsan masih ingin meneruskan pertempuran kali ini. Mendengar hal itu, Old Yingsan segera berkata bahwa ia sudah tidak memiliki kepentingan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, ia takkan melakukan hal apapun dan berniat untuk pergi. Secara alami, Old Yingsan jelas menyadari kekuatan yang dimiliki Xiaoyan. Selain itu, masih ada tetua Sukian dan dokter peri kecil di sampingnya dan hal itu akan merepotkan dirinya jika memutuskan untuk bertarung. Di sisi lain, Xiaoyan merasa sedikit lega setelah mendengar Old Yingsan memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Xiaoyan kembali bertanya apakah Old Yingsan masih ingin memiliki bodhisattva body transformation Saliva. Old Yingsan menarik nafas kemudian berkata bahwa benda tersebut layak berada di tangan orang yang memiliki kekuatan. Oleh karena itu, bodhisattva body transformation Saliva sudah sangat pantas berada di tangan Xiaoyan. Old Yingsan lanjut berkata bahwa sepertinya ia memang harus melupakan mengenai benda tersebut di masa depan. Setelah perkataan Old Yingsan selesai, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Tianxing. Seketika, Mo Tianxing memahami arti pandangan Xiaoyan kemudian segera berbicara bahwa ia juga telah menghilangkan minat kepada benda tersebut. Terlebih dengan kemampuan Xiaoyan, benda tersebut memang layak berada di tangannya. Xiaoyan terdiam dan tak lama Mo Tianxing pun menanyakan kesepakatan mereka di awal pertempuran. Mo Tianxing bertanya bagaimana mengenai penawar racun yang telah Xiaoyan janjikan kepadanya. Xiaoyan pun melirik ke arah dokter peri kecil yang langsung mengeluarkan botol giok. Dokter peri kecil segera melemparkan botol giok ke arah Mo Tianxing. Dengan sangat hati-hati dan waspada, Mo Tianxing menerima botol giok dengan tangan yang dilapisi doki. Bagaimanapun Mo Tianxing merasa harus tetap berhati-hati kepada mereka untuk saat ini. Tak lama, dokter peri kecil berkata bahwa Mo Tianxing dapat mencampurkan obat tersebut dengan air dan membiarkan Moya berendam selama 1 bulan. Mendengar hal itu, Mo Tianxing pun segera berterima kasih dan berpamitan untuk pergi. Tak lama, Old Yingsan yang tidak memiliki keperluan lain pun memutuskan untuk pamit dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Xiaoli dan beberapa ahli lain segera datang dan menanyakan keadaan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Di sisi lain, tetua Sukian segera berkata bahwa mereka harus benar-benar menghancurkan Demon Flame Valley tanpa meninggalkan 1 orang pun yang tersisa. Jika dibiarkan, maka dendam akan kembali tercipta di masa depan dan hal itu akan sedikit merepotkan. Xiaoyan mengangguk kemudian meminta para ahli untuk menyisir lokasi mencari keberadaan anggota Demon Flame Valley yang tersisa. Mereka pun mengangguk kemudian segera pergi ke segala arah. Setelah itu, Xiaoyan berkata bahwa saat ini yang harus mereka lakukan adalah mencari gudang harta berharga dari Demon Flame Valley. Sudah sangat wajar ketika pemenang pertempuran akan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pihak yang kalah. Xiaoli dan beberapa ahli segera menyebar mencari lokasi gudang penyimpanan namun tidak mendapatkan hasil. Menyadari hal itu, Xiaoyan teringat kepada satu sosok yang memiliki keahlian mencari barang berharga. Xiaoyan segera memanggil Xian dan meminta tolong untuk menunjukkan di mana lokasi Demon Flame Valley menyembunyikan barang berharga milik mereka. Menanggapi hal itu, Xian yang bete segera menyindir Xiaoyan dengan berkata rupanya Xiaoyan masih ingat dengan dirinya. Xiaoyan tanpa daya tersenyum kering sebelum akhirnya berjanji bahwa ia akan memurnikan banyak bahan obat langka untuk Xian makan. Akhirnya Xian pun setuju dan mulai memimpin mereka masuk ke dalam sebuah gua. Setelah agak lama berjalan, mereka pun menemui jalan buntu dan menanyakan kepada Xian apakah lokasi ini tidak salah. Xian tersenyum kemudian menghantamkan tinju kecilnya ke dinding gua dan retakan pun tercipta.
Sebuah ruangan besar tersembunyi di balik dinding gua dengan banyak barang di dalamnya. Mereka pun mulai masuk dan melihat-lihat barang yang ada di sana. Banyak gulungan dan bahan obat dari berbagai tingkat yang tertera rapi di atas rak penyimpanan. Mereka pun terus mencari hingga menemukan satu rak yang dilapisi energi penghalang. Tetua Sukian seketika berkata sungguh tak terduga Old Ground Demon Ghost benar-benar menggunakan hal tersebut untuk melindungi barang-barang ini. Sepertinya barang-barang ini memang memiliki tingkat yang cukup tinggi hingga tidak mudah untuk diambil. Tetua Sukian pun mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk menembus penghalang energi namun tidak berhasil. Mereka pun kebingungan hingga akhirnya Xiaoyan teringat bahwa Xian memiliki kemampuan lain menembus penghalang energi. Xiaoyan teringat ketika pertama kali bertemu dengan Xian di tempat penyimpanan bahan obat Akademi Dalam. Xian dapat dengan bebas keluar masuk penghalang tanpa adanya rintangan sedikit pun. Akhirnya Xiaoyan kembali meminta bantuan Xian untuk mengambil barang-barang di sana. Xian pun menuruti permintaan Xiaoyan dan mulai mengambil satu persatu barang dan membawanya keluar. Mereka pun mendapat banyak barang berharga seperti teknik Do yang memiliki kelas cukup tinggi. Xiaoyan menemukan teknik Do berjenis petir dan memberikannya kepada Xiaoli. Seketika Xiaoli pun merasa sangat gembira dan berkata sepertinya dengan teknik tersebut dirinya akan mampu segera naik menembus penghalang Do Huang. Xiaoyan tersenyum melihat Xiaoli yang sangat gembira. Kemudian Tetua Sukian mulai berbicara. Ia berkata bahwa sepertinya benda ini cocok untuk Xiaoyan melihat ada unsur api di atasnya. Xiaoyan pun segera melihat kotak yang ditunjukkan Tetua Sukian dan membuka kotak tersebut. Xiaoyan seketika terkejut melihat inti monster tingkat tinggi berafinitas api di dalamnya. Xiaoyan benar-benar tak menduga bahwa Old Ground Demon Ghost benar-benar memiliki benda langka semacam ini. Setelah itu Xiaoyan melihat gulungan merah di sebelahnya dan semakin terkejut ketika membaca tulisan yang ada di sana. Gulungan teknik membuat boneka iblis membuat mereka semua terkejut dan terdiam. Dikatakan teknik tersebut digunakan untuk membuat boneka yang mampu mengikuti keinginan pembuatnya. Dibutuhkan monster core tingkat tinggi, kerangka manusia tingkat tinggi, dan bahan langka lain untuk membuatnya. Boneka akan sangat bermanfaat dalam pertempuran karena tidak akan merasakan sakit maupun emosi. Boneka hanya mengikuti perintah dari pemiliknya dan sulit untuk dihancurkan oleh pihak lawan. Menyadari hal itu, Tetua Sukian berkata agar lebih baik Xiaoyan membawa benda tersebut bersamanya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, Xiaoyan melihat gulungan lain dan melihat tulisan Flame Creation Skill. Xiaoyan agak terkejut karena ia telah mendapatkan gulungan tersebut dari tangan Fangyan. Xiaoyan tak menyangka bahwa ada dua gulungan yang sama dan berniat menaruhnya kembali. Namun saat hendak melepas gulungan tersebut, Xiaoyan menyadari tulisan lain dan segera membacanya. Xiaoyan terkejut ketika melihat bahwa gulungan tersebut adalah Flame Creation Skill yang telah disempurnakan. Xiaoyan pun lanjut membaca isi dari gulungan yang menjelaskan kelebihan dari gulungan tersebut. Flame Creation Skill yang telah disempurnakan memiliki efek serangan balik yang lemah terhadap tubuh. Selain itu, tingkat penguasaan api jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Flame Creation Skill yang sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menyimpan gulungan tersebut mengingat manfaat yang lebih besar dari gulungan yang sebelumnya. Setelah menelusuri semua tempat dan mendapatkan banyak barang berharga, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Batin. Xiaoyan pun meninggalkan Demon Flame Valley yang saat ini hancur dan memerintahkan beberapa orang untuk berjaga di sana. Saat ini, Xiaoyan harus segera kembali ke Akademi Batin dan mempersiapkan hal yang diperlukan untuk Tianhuo Zunzi. Waktu 10 hari sangat mepet jika digunakan untuk memurnikan pil yang dapat membangunkan roh. Meskipun pil obat termasuk pil tingkat 5 yang cukup mudah dimurnikan, namun bahan-bahan yang diperlukan cukup langka. Xiaoyan pun segera ke penyimpanan obat Akademi Batin dan mencari bahan obat yang diperlukan. Selain itu, Xiaoyan sangat beruntung karena telah menemukan metode yang cepat dari formula yang ditinggalkan oleh gurunya. Dengan begitu, maka Xiaoyan dapat menyesuaikan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Akhirnya, Xiaoyan pun menemukan formula yang cocok dan akan memurnikan Soul Cultivating Saliva. Setelah semua bahan terkumpul, Xiaoyan pun mulai memurnikan pil yang dibutuhkan oleh Tianhuo. Pikiran Xiaoyan benar-benar dipenuhi oleh banyak yang harus ia persiapkan di masa depan.
Xiaoyan harus berpacu dengan waktu selama 10 hari agar roh Tianhuo tidak menghilang, dan jika hal itu terjadi maka Xiaoyan akan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan di masa depan. Mengingat dengan kekuatan Tianhuo, setidaknya Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Hall of Soul. Terlebih, Xiaoyan akan melakukan perjalanan ke dataran tengah, tempat di mana orang kuat berkumpul. Selain itu, Xiaoyan juga akan mengikuti pertandingan alkemis untuk mendapatkan kesempatan mengambil api surgawi di Pil Tower. Semua pemikiran membuat Xiaoyan tegang selama proses pemurnian, mengakibatkan ia gagal 2 kali. Akhirnya di percobaan ketiga, Xiaoyan pun mulai menenangkan diri dan proses pemurnian berjalan dengan lancar. Tak terasa 3 hari telah Xiaoyan lalui hingga akhirnya ia membuka mata dan merasa gembira melihat cairan yang ada di hadapannya. Setelah itu, dengan jentikan jarinya cairan melayang di hadapan Xiaoyan yang langsung mengeluarkan cincin putih. Cairan segera dituangkan ke dalam cincin putih dan seketika cahaya melonjak keluar. Tak lama terdengar suara tawa dan dilanjutkan dengan ungkapan rasa senang. Tianhuo telah bangun dari tidurnya kemudian berkata saat ini kebaikan Xiaoyan tidak akan cukup dibalas dengan hanya perkataan terima kasih. Tianhuo lanjut berkata bahwa saat ini ia telah berhutang budi kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Tianhuo tidak perlu merasa seperti itu. Mengingat jika ia tidak membantu Xiaoyan menyerap energi liar, maka Xiaoyan takkan mampu bertahan. Tianhuo segera tertawa kemudian berkata bahwa hal itu adalah keinginannya untuk menyerap energi liar agar dapat dimurnikan. Dengan begitu, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Xiaoyan. Terlebih, ia akan meminjam Fallen Heart Flame Xiaoyan untuk digunakan dalam pemurnian. Sudah jelas terlihat bahwa Tianhuo saat ini berhutang budi kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata sebaiknya Tianhuo beristirahat sejenak dan tidak usah terburu-buru untuk memurnikan energi liar. Tianhuo mengangguk kemudian berkata memang dengan kekuatannya saat ini akan sangat cukup sulit untuk memurnikan energi tersebut. Tianhuo pun segera masuk ke dalam cincin putih sambil tertawa. Sementara itu, Xiaoyan menghela nafas lega kemudian memutuskan untuk pergi keluar. Setelah membuka pintu, Xiaoyan terkejut melihat Xiaoli yang mondar-mandir dengan kegelisahan di wajahnya. Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan dan berkata beruntung Xiaoyan telah keluar. Melihat kegelisahan Xiaoli, Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang membuat Xiaoli gelisah. Xiaoli segera berkata bahwa racun tubuh dokter peri kecil sepertinya akan meletus dan mengajak Xiaoyan untuk segera melihatnya. Mereka pun bergegas dan sampai di depan kamar dokter peri kecil yang dijaga beberapa tetua. Penghalang energi dibuat untuk menahan gas beracun menyebar ke segala arah. Para tetua menghela nafas lega ketika menyadari kedatangan Xiaoyan dan memberitahukan bahwa tetua Suqian sedang berada di dalam. Mereka mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk, kemudian Xiaoyan pun masuk dengan api hijau yang melapisi tubuhnya. Setelah sampai di dalam, Xiaoyan bertemu tetua Suqian dan langsung bertanya apakah yang telah terjadi. Tetua Suqian segera menjelaskan bahwa racun tubuh dokter peri kecil telah meletus. Tetua Suqian tidak dapat berbuat apa-apa melainkan hanya membuat penghalang energi untuk membatasi penyebaran gas beracun. Xiaoyan pun mengangguk kemudian memutuskan untuk masuk melihat keadaan dari dokter peri kecil. Tetua Suqian agak khawatir namun tidak dapat menahan Xiaoyan untuk masuk dan meminta Xiaoyan berhati-hati. Setelah di dalam kamar, Xiaoyan terkejut dengan kabut yang sangat tebal menghalangi pandangannya. Beruntung dengan bantuan api yang melonjak di mata Xiaoyan, ia pun dapat melihat ruangan di sekelilingnya. Kabut tebal benar-benar memiliki efek korosif membuat Xiaoyan sedikit merasakan kesakitan. Xiaoyan pun perlahan menghampiri dokter peri kecil yang terbaring dan terlihat kesakitan. Kabut merembes keluar dari tubuh dokter peri kecil yang dibalut selimut di atas tempat tidurnya. Xiaoyan pun segera bertanya cukup bahagia. Terlebih ia memiliki teman pertama dan satu-satunya hingga akhir yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan segera berkata untuk jangan mengucapkan perkataan seperti itu. Dokter peri kecil harus tetap yakin bahwa ia akan selamat dari racun tubuh yang ia derita. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan masih berpikir mencari metode apakah yang dapat ia gunakan untuk menahan tekanan racun tersebut. Namun Xiaoyan masih tidak menemukan metode yang cocok hingga tiba-tiba bisikan pun kembali terdengar.
Tianhuo berkata sungguh tak terduga ia akan bertemu dengan Wolful Poison Body untuk yang kedua kalinya. Xiaoyan seketika terkejut mendengar perkataan Tianhuo dan bertanya apakah Tianhuo mengetahui hal tersebut. Tianhuo tertawa kemudian berkata bahwa setiap generasi kuno di zamannya pasti mengenal racun tubuh yang menyedihkan ini. Terlebih, Tianhuo memiliki teman yang memiliki Wolful Poison Body dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera bertanya apakah Tianhuo memiliki metode untuk menekan racun tubuh tersebut. Tianhuo berkata bahwa ia memiliki satu metode untuk menyegel racun tubuh yang menyedihkan. Namun efeknya hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Saat itu sangat disayangkan Tianhuo tidak berhasil menemukan metode untuk mengendalikan racun tubuh setelah 3 tahun berlalu. Xiaoyan pun seketika berpikir bahwa waktu 3 tahun sangat berguna dan ia yakin akan mampu mendapatkan bahan terakhir untuk mengendalikan racun tubuh dalam tubuh dokter peri kecil. Xiaoyan pun segera bertanya metode apakah yang diketahui oleh Tianhuo Zunzi. Penekanan gas beracun di titik tertentu oleh panas api menjadi syarat utamanya. Setelah itu Tianhuo Zunzi mengirimkan rincian lain ke dalam pikiran Xiaoyan yang langsung menyerapnya. Tanpa buang-buang waktu, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah dokter peri kecil kemudian berkata bahwa ia memiliki metode untuk menyegel racun tubuh tersebut. Sukacita seketika terpancar di wajah dokter peri kecil yang menatap ke arah Xiaoyan. Dokter peri kecil pun segera berkata jika seperti itu maka Xiaoyan dapat segera melakukan metode tersebut. Kekakuan seketika melanda hati Xiaoyan dan dengan berat hati Xiaoyan berkata bahwa dokter peri kecil harus membuka baju dalam proses penyegelan. Seketika kemerahan memenuhi wajah dokter peri kecil setelah perkataan Xiaoyan terdengar. Namun tanpa daya ia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Perlahan dokter peri kecil membuka bajunya di hadapan Xiaoyan yang juga mulai memerah. Dokter peri kecil telanjang di hadapan Xiaoyan yang agak sedikit gelisah. Setelah itu Xiaoyan pun meminta dokter peri kecil untuk berbaring dan dokter peri kecil pun menurutinya. Pemikiran liar memenuhi kepala Xiaoyan yang masih normal sebagai seorang lelaki. Lekuk tubuh indah di hadapannya membuat ia benar-benar berusaha keras menekan lonjakan birahinya. Akhirnya setelah tenang, Xiaoyan pun mulai menempatkan jari di dada dokter peri kecil dengan nyala api hijau yang masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan berkata bahwa metode ini akan berhasil selama dokter peri kecil dapat menahan sedikit sakit di awal. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan melakukannya dengan pelan-pelan. Lah, apaan sih? Xiaoyan pun mulai mengalirkan api hijau ke dalam tubuh dokter peri kecil melalui titik kontak di tangannya. Dokter peri kecil mulai merasakan sakit ketika api menyebar menekan racun di dalam tubuhnya. Jari Xiaoyan berpindah ke sisi lain sebelah bawah mengikuti pusaran racun yang berkumpul. Proses berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan merasakan adanya perlawanan dari racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak menduga bahwa racun akan memiliki efek korosif yang bahkan sulit ditahan oleh api surgawi. Perlahan seiring berjalannya waktu, proses penyegelan pun selesai dan dokter peri kecil merasakan tekanan racun yang telah menghilang. Xiaoyan pun tersenyum kemudian meminta masuk di dalam tubuh Xiaoyan. Ia pun segera menempelkan bibir indahnya ke bibir Xiaoyan dan seketika racun kembali masuk ke tubuh dokter peri kecil. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun terbangun dan terkejut ketika menyadari ia berada di ranjang dokter peri kecil. Terlebih dengan keberadaan dokter peri kecil di sampingnya membuat Xiaoyan semakin terkejut. Dokter peri kecil segera berkata bahwa ia telah menyerap semua racun yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata sepertinya kekuatan dokter peri kecil telah meningkat. Dokter peri kecil mengangguk kemudian berkata selain itu ia merasakan racun dalam tubuhnya sudah tersegel. Dengan begitu maka sepertinya ia akan memiliki waktu 2 hingga 3 tahun lagi. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa dalam waktu tersebut mereka pasti akan menemukan inti monster Sky Poison Scorpion Dragon Beast. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian Xiaoyan berkata saat ini sebaiknya mereka keluar. Mengingat banyak orang yang mengkhawatirkan dokter peri kecil. Mereka pun berjalan kemudian membuka pintu dan melihat tetua Sukian yang dipenuhi dengan kegelisahan. Tetua Sukian segera bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja.
Xiaoyan mengangguk, kemudian di sisi lain dokter peri kecil segera menarik kabut tipis di ruangan ke dalam tubuhnya. Tetua Suqian pun terkejut setelah melihat kabut berhasil ditarik dengan hanya menggunakan lambaian tangannya. Ia semakin terkejut merasakan kekuatan dokter peri kecil yang telah meningkat dan bertanya apakah dokter peri kecil telah naik tingkat. Dokter peri kecil tersenyum membuat Suqian menggelengkan kepala menyadari mudahnya dokter peri kecil untuk menembus tingkat. Bagaimanapun, peningkatan di tingkat dozong merupakan hal yang sangat sulit ditempuh dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah itu, dokter peri kecil segera memberikan penawar dan meminta tetua Suqian untuk memberikannya kepada siswa yang terkena kabut beracun. Suqian pun mengangguk kemudian menghilangkan penghalang energi yang melapisi ruangan. Seketika, pintu pun terbuka di mana Xiaoli, Ziyan, dan yang lainnya menerobos masuk. Mereka merasa lega melihat kondisi Xiaoyan dan dokter peri kecil yang baik-baik saja. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika menyadari kehadiran Xinlan yang juga berada di sana. Xinlan berkata bahwa Xiaoyan adalah penolongnya di masa depan dan tidak ingin sampai terjadi sesuatu kepadanya. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia baik-baik saja. Melihat Xinlan, Xiaoyan pun segera teringat sesuatu kemudian bertanya kapankah mereka akan memulai perjalanan ke dataran tengah.